علي من حدث وجميع أولياء الصلحاء المذكورين في هذا الكتاب ومن قرأه بنية وصل ربي بحسن البهروت وأبو يسمح بن حسن الله دوان وأساس المسلول الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجات في الجنة وإذ علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita wajib mensyukuri dua nikmat tersebut. Dengan cara apa? Dengan mendalami iman kita. Mempelajari tentang hal-hal yang di situ adalah ilmu keimanan. Mempelajari tentang siapa Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah, mempelajari tentang siapa itu malaikat, siapa itu rasul, dan bagaimana beriman dengan mereka, mempelajari bagaimana beriman dengan kitab-kitab Allah, apa saja kitab Allah itu, beriman dengan hari kiamat dan qada serta qadar. Dengan itu kita masuk orang yang bersyukur atas nikmat iman. Juga sama dengan nikmat Islam, itu kita mempelajari syariat Islam dengan kita hadir di majelis-majelis yang di situ dibahas tentang hukum halal haram, dibahas tentang tata cara sholat yang benar, tata cara zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka itu masuk kita tanda bersyukur atas nikmat Islam. Dan ketahuilah Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur akan aku tambah nikmat itu terhadap kalian. Tambah iman, tambah kuat Islamnya, dan puncaknya adalah wafat husnul khatimah, berkumpul dengan orang-orang beriman di akhirat, berkumpul dengan pimpinan mukminin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala in kafartum, tapi kalau kalian mengkufuri nikmat ini, sudah alhamdulillah kita ini enggak perlu lagi mencari-cari kebenaran tentang Islam. Kita ini mulai lahir dari orang tua Islam. Itu sudah nikmat besar. Tidak perlu kita bertentangan dengan orang tua kita yang kufur mungkin untuk kita masuk Islam. Sebagaimana kejadian di sebagian para mu'alaf, enggak perlu seperti itu. Tapi nikmat ini jangan dikufuri. Jangan hanya mentang-mentang alhamdulillah sudah muslim, tapi enggak pernah belajar tentang Islam, enggak pernah mendalami tentang Islamnya, enggak mau tahu kayak apa sih Islam itu, enggak mau tahu. Yang seperti ini, inna adabi lasyadid, kata Allah, sungguh adabku untuk orang model gini yang kufur akan nikmat
lasyadid, sangat perih. Bahkan dikhawatirkan nikmat yang tidak disyukuri, nikmat yang dikufuri, nikmat yang tidak dianggap itu akan Allah cabut. Yang parahnya dicabut dekat-dekat wafat. Sehingga naudzubillah dia meninggal tanpa membawa iman. Dan itulah yang disabdakan oleh Rasul bagi orang-orang yang mereka ini lari dari ulama, lari dari majelis-majelis ilmu. Dibilang lari, bukan hanya nggak mau hadir, lari. Maksudnya itu dideketin, didatengin di kampungnya, malah nggak hadir, apalagi yang jauh. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama. Akan datang pada umatku suatu masa yang di masa itu mereka lari dari ulama. Para ulama menerjemahkan arti lari di sini, itu ulama sudah mendatengin kampungnya, sudah dideketin, tapi masih nggak mau, malah dia pindah. Kita hari apa ini majelisnya? Oh, tiap hari Ahad, jadi Ahad pindah dia. Di Seninnya baru datang lagi. Jadi kalau ada majelis Senin hilang lagi. Saking nggak maunya majelis. Maka Nabi bersabda, idza kanu kadzalik. Kalau sudah seperti itu, sayabtalihimullah bitsalasi baliyat. Allah akan memberi bala mereka dengan 3 macam bala. Orang-orang yang nggak mau ini. Yang pertama, yarfa'ullah al-barakah fi as'arihim. Allah mengangkat keberkahan di dalam pekerjaan mereka. Banyak kerja tapi kurang terus. Orang dulu itu kerja nggak banyak tapi cukup. Bisa majelis, bisa 5 waktu berjamaah. Cukup, anak-anaknya nggak ada yang kekurangan. Kenapa? Keberkahan, Pak. Sekarang ini kerjanya full dari subuh ke subuh lagi, tapi masih kurang terus. Ada apa? Bahkan sampai ngutang-ngutang. Karena nggak berkah. Yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan zalimah. Allah akan memberi mereka pemimpin yang zalim. Kita sering minta pemimpin adil, tapi penyebab pemimpin zalim itu kita sendiri. Apa itu? Nggak mau hadir majelis, jauh dari ulama. Walaupun ahli masjid, sering wirid, sering baca Quran, gak pernah absen berjamaah, tapi urusan belajar gak mau. Bagaimana bisa sah sholat orang yang gak mau tahu cara sholat yang baik? Bagaimana bisa benar cara mendidik kepada anak untuk orang yang gak tahu cara didik anak kayak apa? Yang seperti ini Allah kasih pemimpin zalim itu dia. Walaupun istilahnya itu baik, ini baik awalnya, pas jadi pemimpin jadi buruk. Ini orang baik awal, orang baik, kita diangkat karena dia adalah orang baik. Pas diangkat jadi pemimpin jadi zalim juga. Kenapa? Karena ini adalah daripada sialnya penduduknya. Jadi kesialan penduduk itu bikin pemimpin itu jadi zalim. Dan yang terakhir, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar dari dunia yang fana ini, meninggal dalam keadaan gak bawa iman. Itu yang paling parah bagi orang yang gak senang ilmu agama. Karena dia gak senang agama berarti. Kalau sudah gak senang ilmu agama, gak senang agama. Karena agama itu semuanya ilmu. Agama itu amal, dan amal itu perlu ilmu. Sehingga orang kalau gak senang ilmu, berarti gak senang agama. Bagaimana dia bisa beragama yang baik kalau dia tidak tahu ilmunya? Walhamdulillah, masih kita melanjutkan tentang perintah tentang memelihara sholat berjamaah dalam 5 waktu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha, yakni sholat jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh aku telah melihat keadaan kami para sahabat. Dan tidak ada seseorang pun yang tidak mengikuti sholat berjamaah
kecuali dia seorang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Jadi ciri-ciri munafik di zaman Nabi itu yang enggak sholat berjamaah. Ya. Sehingga kalau zaman sekarang kalau pakai patokan itu, Allah banyak Pak. Jangan enggak berjamaah, yang enggak sholat aja sudah lumrah. Ya, ke Kalsel tuh, naik travel. Itu orang satu mobil enggak ada yang sholat. Walaupun mampir ke masjid. Engkau yang mau sholat keluar kita. Yang lainnya tidur, sopirnya tidur, nggak ada yang sholat. Muslim sudah biasa gitu. Yang ini mengkhawatirkan. Belum lagi yang bis ya. Bis itu kalau dari Samarinda itu nyampe Martapura agak pagi, siang jam 8. Nggak ada mampir tapi nggak semua turun. Bahkan kadang nggak mampir itu, nggak mampir langsung dia. Sehingga untuk orang yang dalam keadaan demikian wajib sholat di bis, ya wajib sholat di bis karena nggak ada mereka ini turun untuk subuh itu nggak ada, untuk makan iya, untuk subuh nggak ada. Ya, di sini loh mengkhawatirkan. Padahal kebanyakan yang di bis itu muslim. Satu orang yang baik kalau dia berkumpul dengan orang yang buruk, maka akan ikut itu. Yang baik ini akhirnya mau sholat minder, karena dia sendiri. Mau sholat tuh minder, apa? Yang lain nggak sholat. Nggak jauh-jauh, sampean aja, pakai kopiah ya. Tahu-tahu ke tempat yang di situ hiburan semua, malu, waduh, ini kopiahan tapi saking ini akhirnya nyoplok kopiah. Kopiah ini kenapa? Biar sama dengan mereka, repot. Jadi yang baik itu pun akhirnya melepas kebaikannya. Kenapa? Takut dibilang, oh ini nggak sesuai dengan kita. Disitulah ditesnya iman itu di situ. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis, bada'al Islamu ghoriban. Islam itu di awal-awal munculnya itu gharib, asing. Tidak dikenal oleh orang Arab di masa itu. Agama yang menyuruh hanya menyembah yang Maha Esa, yang tidak kelihatan, karena mereka nyembah berhala, nyembah ini macam-macam. Gharib. Dan kata Nabi, wa sayaudu ghariban kama bada. Dan nanti Islam ini di akhir zaman kembali dianggap asing sebagaimana permulaannya. Akan dianggap asing dalam pakaiannya, amaliyahnya, ya, di dalam cara mendidiknya, bahkan ya orang-orang sekarang itu masih bingung kalau ada orang menikah tapi nggak pernah pacaran, kok bisa gitu? Sampai demikian, sampean nggak pernah pacaran, kok bisa akrab dengan suami lulu? Ini saking parahnya. Yang dulu itu pacaran itu dianggap aib dalam Islam. Kok bisa main pacaran? Dulu, 20 tahun yang lalu. Sekarang ini enggak. Yang enggak pacaran malah dianggap mengherankan. Heran. Tumben-tumben sampean kok bisa menikah tanpa pacaran? Enggak kenal dulu. Nah, ini zaman. Hati-hati, jangan kena arus. Ya. Jangan kena arus. Nah, itu zaman al-an. Di mana hal-hal yang bersifat Islami mulai tergerus. Bahkan kalau ada anak usia SMA, ya itu masih pintar baca Quran, masih di masjid, itu sangat-sangat jarang. Di sekolah itu paling berapa butir aja yang rajin. Kalau di SD rajin semua Pak. Insya Allah kalau SD masih rajin. Kena SMP, SMA, kuliah mulai sudah. Bahkan di situnya mereka itu harusnya wajib lebih kuat tapi tergerus. Nah, disebutkan walaqad kana ar-rajul yu'tabi ala ahli Rasulillah. Bahkan Sayyidina Abdul Mas'ud mengatakan, sungguh di masa Nabi itu ada seseorang yang tua yang datang dipaksa
memaksakan diri untuk hadir ke sholat, bahkan sampai dipapah dari rumahnya itu, dipapah sama orang, dua orang di kiri kanannya, sampai dia diberdirikan di soft, ya, sampai dia diberdirikan di soft. Artinya saking nggak maunya ketinggalan berjamaah. Karena itulah di mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, itu wajib berjamaah, nggak sah sendirian. Sehingga negeri-negeri yang bermadhab Hambali itu 5 waktunya kayak Jumatan. Kenapa? Karena wajib berjamaah di mazhab beliau. Ya. Wa idza kana hadha tasydid kullih fi tarkil jamaah. Kalau ketatnya aturan Allah ini, aturan Nabi ini, itu dalam sholat berjamaah, fama dhannuka bi fi tarkil jum'ah, maka bagaimana dengan yang lebih afdol dengan itu apa? Meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan berjamaah 5 waktu aja keras betul di dalam ancaman Nabi. Bagaimana dengan meninggalkan sholat Jumat yang berjamaahnya itu fardu ain? Sementara Nabi SAW bersabda, man taraka thalatha juma' tahawunan taba'allah ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat, tahawunan karena meremehkan, bukan karena udzur, karena ngentengin sholat Jumat, taba'allah ala qalbih, maka Allah tutup hatinya. Kalau sudah kena toba ini, dalam Al-Quran sebutkan fatubi'a ala qulubihim fahum la yu'minun, dan kami tutup hati mereka sehingga mereka nggak bisa beriman lagi. Oh, sudah kena toba ini bahaya, stempel sudah stempel ini repot. Karena dalam Al-Quran fatubi'a ala qulubihim, maka tubi'a bukan kufila. Kalau kufila masih ditutup ada kebukaan, kalau stempel ini repot. Jadi sini toba Allah ala qalbi, Allah nyentempel hatinya itu, wis gak bisa masuk lagi hidayah. Ini ada yang mengatakan 3 Jumat berurutan dalam keadaan meremehkan. Sekarang maaf, ada sebagian kelompok, ya, tidak tahu aliran model apa, yang mereka ini nggak mau Jumatan. Kalau 1 orang, oke lah. Ini banyak. Bahkan ada ustadznya yang menganjurkan nggak Jumatan, itu ada. Nah, ini berbahaya yang seperti ini. Yang seperti ini, bahkan kata Imam Ghazali, orang yang model gini, mengkisos orang seperti ini lebih baik daripada membunuh 10 Yahudi. Mengkisos, memenggal kepala orang model gini itu lebih utama daripada membunuh 10 Yahudi. Kenapa? Ini nyesatkan orang banyak. Kalau memang dia bilang kafir, selesai. Saya kafir, selesai. Sudah. Orang tahu, nggak akan ngikutin. Tapi dia beratribut muslim, bahkan pimpinan muslim, kiai, ustadz, pimpinan muslim, ini hati-hati. Sehingga dalam hal ini harus kita pilih-pilih guru. Ya. Kalau salah guru berarti salah jalan di akhirat. Karena pembimbing, Pak. Kita ini buta dari jalan menuju Allah. Harus ada yang nuntun, yang bisa lihat. Pas yang nuntun kita ke jurang, selesai. Tolong Pak, tuntun saya ke jalan rumah sana. Oh iya, dituntun sampai dia ke jurang. Selesai, meninggal. Yang seperti inilah kalau orang salah nyari siapa yang menjadikan tuntunan. Yang dituntun itu siapa? Yang menuntun dia itu siapa? Itu. Wa idza waqa'a laka udrun fi tarki jum'atin aw jama'ah faqaddir anna fil mawdi'il ladzi tuqam fihi rajulan yufarriqu dananir 'alal hadirin. Nah, ini sumpama, Ustaz, saya ada udzur nih. Saya ada alasan untuk nggak bisa hadir berjamaah atau nggak bisa hadir sholat Jumat. Ini udzurnya kayak apa? Maka tes dulu, ya.
Kalau Anda bilang ada udzur, itu Anda hadapkan di hati Anda ini. Anda pikirkan, seumpama Anda kan ada udzur nih, akhirnya sudah saya nggak bisa hadir Jumat kayaknya. Seumpama ada pengumuman bahwasanya yang hadir sholat Jumat dapat 1 juta, amplop 1 juta. Dijatah sudah di pintu. Yang hadir Jumatan sudah ada, bagi-bagi 1 juta per orang. Ya apa Anda? Waduh, kalau seperti itu ya hadir Ustaz. Berarti belum udzur, Pak. Kalau Anda masih pengen hadir, berarti belum udzur. Udzur itu ketika walaupun diiming-iming apapun memang nggak bisa hadir. Itu udzur yang benar. Kalau cuma udzur pusing aja, nggak bisa kayaknya nih. Tapi pas dengar, oh 1 juta nih, lumayan wis hadir aja wis. Nah, berarti bukan udzur. Udzur itu benar-benar memang nggak mampu lagi. Itu namanya udzur. Sehingga hati-hati ya di dalam kita ini menggampangkan alasan udzur. Saya kasih contoh, banyak orang sekarang ya dengan alasan cari nafkah tapi nggak puasa. Ramadan nih. Cari nafkah saya Ustaz. Ya wajarlah saya nggak kuat karena kerja. Padahal cari nafkah itu kalau untuk beberapa hari ke depan, ya beberapa ke depan itu masih cukup. Tapi setelah itu nggak ada lagi untuk nafkah anak istri. Itu Anda punya alasan untuk alasan nyari nafkah. Tapi kalau Anda punya persiapan setahun untuk anak istri Anda, terus Anda masih bilang nyari nafkah, dengan alasan itu Anda akhirnya meninggalkan puasa, meninggalkan majelis taklim, dengan alasan nafkah, ini kebohongan. Karena nafkah itu kalau diperlukan, itu namanya tambahan. Tambahan itu masuk ke firman Allah, Alhaakumut takatsur, di situ, bukan nafkah yang Anda cari. Ini penting, harus kita tahu. Karena ada orang uangnya meluber-luber sudah, 7 turunan cukup. Masih alasan nyari nafkah, Ustaz. Oh, ini nafkah yang bagaimana sampean? Ini harus kita pahami karena ada kalanya orang itu dengan alasan nyari nafkah, akhirnya nggak bisa ngajarin anak. Padahal wajib. Nggak bisa ini, nggak bisa ini. Padahal wajib. Alasannya nyari nafkah. Nah, harus kita paham nafkah itu yang bagaimana. Dari sinilah orang-orang itu memilih untuk mengerjakan yang wajib. Dengan itu rezeki Allah akan datang pada dia. Contoh dalam mendidik anak ya, anak istri. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah, artinya ajarkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah akan hal tersebut. Sabar, gak bisa sekali 2 kali. Apa lanjutan ayatnya? Ini penting ini. Ini adalah sistem Allah. La nas'aluka rizqa. Kami enggak nuntut kepadamu rezeki, enggak nuntut. Nahnu narzuquk, kami ngasih rezeki engkau, kata Allah. Kata ulama mengatakan, di antara pelancar rezeki yang halal, kalau kita fokus didik keluarga dengan ajaran agama yang baik. Itu akan datang jaminan dari Allah Ta'ala. Cuman tadi kita meremehkan ayat ini. Akhirnya, oh masa sih? Masa? Nah ini repot. Ragu akan ayat ini bahaya. Karena dia seakan meragukan yang berfirman. Meragukan isi Quran. Meragukan yang berfirman. Ini hati-hati. Termasuk daripada cacat dalam tauhid. Kalau kita meragukan isi Quran. Ya. Dan Al-Quran disebutkan bahwasanya bukan berarti kita tidak boleh kerja lah, kerja. Tapi ingat, rezeki bukan dari kerja, rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Saya kasih contoh nih. Ketika Siti Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim bersama putranya yang masih bayi, Nabi Ismail, di lembah yang kering kerontang, air pun nggak ada. Air nggak ada. Di mana itu syarat kehidupan itu ada air. Air nggak ada. Wa subhanallah, ya.
Siti Hajar ketika melihat sang bayi ini menangis, ASI nggak keluar lagi, lari-lari dari sofa ke marwah, sofa ke marwah. Dan Allah memunculkan Zam-Zam itu bukan di sofa, bukan di marwah, tapi dari hentakan kaki si bayi. Menunjukkan, ini penting ini, yang kita ambil dari situ, bahwasanya munculnya Zam-Zam bukan dari usaha Hajar. Kalau Allah memunculkan Zam-Zam di sofa dan marwah, kita mengatakan berkat usaha Hajar, Zam-Zam keluar. Ini yang kata-kata orang sekarang, usaha tidak mengkhianati hasil. Kata orang sekarang ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Maksudnya apa? Rezeki dari usaha itulah. Tapi rezeki dari Allah. Allah yang meletakkan Zam-Zam di kaki Nabi Ismail, muncrat dari situ. Menunjukkan usaha engkau bukan rezekimu. Usaha itu istilahnya kewajiban saya nyari nafkah, waras. Rezeki dari Allah. Sebab kalau Anda mengatakan rezeki itu dari usaha, pas Anda kena tutup tokonya atau apa, ini kalau nggak buka toko dari mana rezeki? Nah, muncul berarti rezeki dari toko ini yang repot, Pak. Akhirnya bukan Allah Ar-Razzaq lagi, toko Ar-Razzaq. Tokolah pemberi rizki. Bos saya Ar-Razzaq juga, banyak betul Razzakin ini. Ini yang seperti ini perlu diperiksa bahwasanya Allah dalam Al-Quran, Allah huwa Razzaq dzul quwwatil matin. Allah dialah satu-satunya yang berizki, satu-satunya yang berizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang maha kuat. Itu harus kita munculkan. Kalau kita muncul seperti itu, pas kita seret, kita tambah dekat dengan Allah, bukan tambah jauh. Kadang ada orang pas mapan 5 waktu lengkap, berjamaah Masya Allah, tapi pas agak seret, libur juga berjamaahnya. Itu salah. Deketin yang Ar-Razzaq, deketin Ar-Razzaq, jangan Anda tambah menjauh ya. Nah, kemudian wa'lam, ketahuilah. Nah, kata beliau tadi, seumpama ketika engkau mengira-ngira itu mendengar di masjid ada pembagian duit, engkau semangat hadir, ya, semangat hadir, maka udurmu itu enggak benar. Dan malulah engkau kepada Allah, karena tujuanmu itu dunia. Tujuan ibadahmu itu dunia. Bukan pahala lagi yang dicari. Nah, ini harus kita merasa malu seperti itu. Wa'lam, ketahuilah, annal udhra as-sadiq ghayatu li isqatil haraj. Wa amma thawab fala yasul illa bil fi'il. Ketahuilah, kalau udzur yang benar-benar memang ini alasan enggak bisa hadir, itu puncaknya adalah menggugurkan dosa karena Anda enggak hadir Jumat. Ini situ. Kalau ada udzur, ya, maka Anda enggak dosa karena enggak hadir Jumatan. Karena ada udzur tadi, yang benar udzurnya. Adapun pahala tidak dapat kecuali Anda melakukan Jumatan. Dari sini ulama mengatakan sah sholat Jumatnya orang sakit parah, sah. Sakit parah tapi tetap Jumatan, sah dia. Pahalanya dapat. Enggak hadir enggak apa-apa karena sakit. Tapi dalam fikih, seumpama dia ini sehat awal, pas sudah di masjid, tahu sakit parah, kayak apa Ustaz? Boleh pulang enggak? Dilihat. Kalau itu sudah adzan, enggak ada alasan untuk pulang. Tunggu aja, walaupun sampai membuat Anda sholat duduk. Awal jalan kaki tegap, ya, pas masuk sini dengar khutbah sakit, kholas, berarti Anda tetap di sini, ya. Karena itulah sholat duduk itu kalau memang betul-betul nggak bisa berdiri. Maaf, sebagian orang saya lihat dari rumah beda motoran, jalan, pas masuk masjid nyari kursi. Kenapa? Lagi nggak bisa berdiri saat duduk di kursi, batal sholat dia. Karena sholat di kursi itu sama dengan duduk.
Sama dengan duduk. Anda jalan dari rumah kuat kok, naik motor bisa. Kadang-kadang turun standar motor bisa. Kok nyampe masjid nyari kursi untuk duduk, ini apa? Sehingga dalam hal ini, sumpama ada orang nggak bisa, Ustaz, ini kaki saya sakit nih. Nggak bisa apa sampean? Sujud nggak bisa. Oke, berarti sholatnya tetap berdiri. Nanti habis i'tidal untuk sujud, Anda duduk di kursi. Kursinya siapkan di belakang. Pas mau sujud, duduk di kursi. Nah, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, berdiri lagi. Itu caranya. Sehingga nggak bisa dengan alasan karena hanya nggak bisa sujud, terus dari awal sholat duduk terus. Karena dia mampu berdiri. Bahkan kata ulama, seumpama berdirinya itu dengan bersandar pun, bersandar. Saya kalau berdiri pusing nih, bersandar. Ya, enggak apa. Sandar ke belakang, ke samping, enggak apa-apa. Yang penting berdiri. Kalau sholat fardu, ya. Nah, kemudian, na'am kata beliau, ya, ada kalanya qad yasulu thawab liman ta'azzara 'alil hudur min kulli wajh. Kalladhi yakunu udruhu al-ishal mutawatir awil habas udwana wa dzalik. Ada kalanya pahala itu didapat bagi orang yang udurnya itu dari segala sisi. Artinya dipaksakan pun nggak bisa. Seperti apa? Orang yang kena diare. Tiap 5 menit buang air. Tiap 5 menit buang air, diare, Pak. Yang sebenarnya udur, nggak bisa dia hadir Jumat. Dia sudah punya keinginan kuat, jangan Pak, repot kalau sampai hadir. Cuman untuk dia dapat pahala karena dia sudah ada niat hadir. Ada niat hadir dia, dapat pahala. Atau dia yang terkurung di penjara, dia ahli sholat Jumat, dikurung, nggak boleh keluar dari kurungannya itu, malah dapat pahala dia. Karena Jumatan nggak bisa sendirian, akhirnya dia sholat zuhur di kurungannya tadi, dapat pahala dia. Ya. Aula yata'addar 'alil hudur walakin yulhaqu bisabili muslimin ghairuhu li muslimin ghairihi masyaqqah syadidah. Atau dia bisa hadir, dia bisa, cuman dia sebagai perawat orang sakit. Yang mana kalau nggak dia rawat, ini orang sakit kasihan. Dalam keadaan perlu dilayani setiap waktu. Berarti kalau tidur ya, tinggal bisa. Ini enggak. Barangkali perawat, dia aja sendiri. Untuk dia makdur. Untuk dia makdur. Ya. Tidak masalah untuk dia tidak sholat. Kemudian yang seperti ini ya, kalau dia di dalam meninggalkan sholat Jumat itu dalam keadaan penyesalan yang besar, nyesel dia karena nggak bisa hadir, tapi apalagi menjaga orang yang sangat butuh untuk dia, kepada dia, maka di sini akan dapat untuk dia pahala sholat Jumat yang sempurna. Asal dia nyesel karena nggak bisa hadir, nyesel. Ya. Kemudian kata beliau, innal mu'minal kamil la yada' syai'an mimma yuqarribu ilallah. Seorang mukmin yang imannya sempurna tidak mungkin meninggalkan suatu ibadah yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Artinya setiap waktu itu dia cari apa ibadah yang bisa saya kerjakan. Itulah dalam tafsir ketika Allah berfirman, wa idza farauta fansub. Kalau engkau sudah selesai dari ibadah yang satu, berdiri lagi untuk ibadah yang selanjutnya. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan, Arafa minka wujudal malal. Allah itu tahu, engkau itu wahai manusia, seneng bosen, gampang jenuh. Falawwana laka ta'at. Karena itulah Allah memberi engkau bermacam-macam bentuk ketaatan agar engkau setiap waktu ibadah terus. Baca Quran sumpama, walaupun baca Quran itu harusnya nggak bosen, tapi karena mungkin hati kita nggak terlalu bersih, ada bosennya. Sayyidina Umar itu mengatakan, Sayyidina Utsman bin Affan, lau tahurul qalb
lam yashba min tilawatil Quran. Kalau hati itu bersih, maka dia nggak pernah puas daripada baca Quran. Di Sayyidina Utsman ini meninggalnya baca Quran. Waktu digorok lehernya itu baca Quran beliau. Dalam keadaan mata sobro, mati tanpa perlawanan. Alasannya kenapa? Karena yang bunuh beliau Muslim. Beliau nggak mau nanti di akhirat dituntut karena dolimin Muslim. Coba. Sayyidina Utsman bin Affan. Itu beliau bilang, kalau hati itu sudah bersih benar, maka dia tidak akan merasa puas daripada baca Quran. Artinya, nggak ada asnya, cukup puas ada, saya puas, nggak ada. Terus dia baca Quran. Nah, tapi tadi ya, ada kalanya hati-hati yang kayak kita ini yang kurang bersih ini, ya biar nggak berhenti ibadah, Allah kasih bermacam-macam bentuk. Baca Quran ada, sudah 3 juz, ya sudah. Mau apa? Istighfar 1000, sudah 1000, sholat dulu. Habis sholat apalagi, terus seperti itu. Bahkan sampai di dalam kita, ya menghibur anak-anak itu termasuk ibadah. Bukan berarti enggak ibadah, enggak. Kita dari masjid nih, mulai subuh sampai pengajian. Masuk rumah, anak kecil, ayo main. Sholat duha dulu. Anaknya nunggu ya punya sholat duha, baca Quran. Ini enggak baik. Ibadah Anda itu dengan anak-anak, ini ibadah Anda. Disebutkan idkhalus surur, menggembirakan, memasukkan kegembiraan di hati seorang muslim, itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Jadi jangan dikira ibadah itu hanya monoton untuk Anda pribadi. Ibadah yang paling besar kalau ibadah yang bermanfaat. Sampai-sampai bergurau dengan istri itu masuk ibadah. Itu masuk dengan ibadah. Bergurau dengan pasangan itu ibadah, Pak. Bukan berarti sudah itu masuk dunia. Lah, ada dunia. Itu termasuk ibadah. Bahkan kata Nabi ketika beliau menjelaskan masalah sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekah, kata Rasul. Engkau mendatangi istrimu itu sedekah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa lahu fihi sedekah? Ya Rasulullah, bagaimana kita ini sedang mengeluarkan syahwat-syahwatnya, kok ada sedekah di situ? Kata Nabi, seumpama engkau melakukan itu kepada selain istrimu, apakah engkau dapat dosa? Jelas ya Rasulullah. Seperti itu juga. Jika engkau dengan pasanganmu yang halal, engkau ada pahala di situ. Di sini bagaimana Islam itu dalam ibadah sangat luas. Maknanya sangat luas ya. Karena itulah kata beliau, seorang muslim jangan sampai meninggalkan sedikit pun waktu tanpa ada amal yang membuat dia dekat kepada Allah. Wa in kana lahu fi tarki alfu udrin hatta ya'lama anna tarkahu ahabbu ila Allah min fi'lih. Walaupun dia memiliki 1000 alasan untuk enggak melakukannya, sampai dia tahu bahwasanya meninggalkan pekerjaan ini lebih Allah cintai daripada melakukannya. Kalau dia ngerti, oh ini enggak baik, Allah lebih senang yang Anda enggak ngerjakan, holas, berarti di situ Anda stop. Ya, dari sini perlu ilmu, Pak. Gak ada ilmu gak bisa. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan 2 amal sama-sama baik, tapi mana yang lebih baik kita harus tahu. Kerjakan yang lebih baik. Di antara cirinya, kata ulama, pertama, kalau itu manfaat. Manfaat kepada orang lain lebih utama daripada manfaat untuk diri sendiri. Ya, seseorang yang dia berilmu itu ngajar mulai subuh sampai subuh lagi, lebih baik dari dia itu banyak tahajud. Lebih baik daripada dia itu banyak baca Quran, lebih baik. Kenapa? Karena modal dia di situ. Sampai Nabi pernah bersabda, la hasada illa fitnatin. Enggak boleh iri kecuali pada 2 orang. Enggak boleh iri kecuali pada 2 orang. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Seseorang yang diberi oleh Allah ilmu agama, fahuwa yu'allimuhu, ada dalam riwayat lain fahuwa ya'malu bihi, dia mengamalkannya ana al-lail wa ana an-nahar, sepanjang siang dan malam. Kata ulama, ya'mal bihi ini ngajarin sepanjang siang malam, habis umurnya untuk itu.
Dan banyak wali-wali besar yang dapat derajat kewalian gara-gara seperti ini. Saya kasih contoh yang meninggal di tanggal sekarang ya, di tanggal beberapa hari ini, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sudah 100 tahun yang lalu meninggalnya, 200-an lah. Itu beliau disebutkan dalam biografinya, seumur hidup tidak pernah wajib sholat Jumat. Seumur hidup nggak pernah wajib sholat Jumat. Tapi sholat Jumat terus, cuma nggak pernah wajib. Kenapa? Nggak pernah mukim. Pindah dari desa ke desa untuk ngajarin. Pindah dari desa ke desa. Kalau sudah ini ngerti semua, pindah lagi. Jadi nggak pernah netep ke satu teman, nggak pernah. Pindah terus seumur hidup. Sehingga beliau lahirnya di mana, wafatnya di mana. Kenapa? Menghabiskan waktunya untuk ngajar. Sampai wafat. Sehingga menjadi wali besar. Gurunya Al-Habib Abdullah Haddad, pengarang kitab ini. Ini murid beliau termasuk. Ya, ini banyak yang seperti itu kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu mala. Seseorang yang Allah beri harta, fahuwa yunfikuhu, dan dia menginfakannya. Ana al-lail wa ana an-nahar. Sepanjang siang dan malam. Artinya duitnya itu ngalir untuk akhirat. Jadi jangan dikira para sahabat itu fakir semua. Ada yang hartawi ada. Cuman nggak ngendap gitu loh. Hartanya nggak ngendap. Ngalir di sini ketika dia mengalirkan ke orang lain, dari Allah ngalir terus. Dia ngalir ke orang lain, dari Allah ngalir terus. Seperti itu. Di dalam keberkahan harta. Ini yang perlu Anda irii seperti itu, dua orang ini. Kalau mau iri itu. Kalau kaya saja nggak usah iri, ngapain? Kaya sama orang kaya. Tapi kalau kaya dia manfaat untuk orang banyak, nah itu yang perlu Anda iri. Ya, ada di Banjar itu. Ya. Ini orang ya, tiap bulan itu ada majelis guru saya di rumahnya. Di rumahnya. Masya Allah, itu kata menantunya, tiap bulan itu paling minim 50 juta habis. Tiap bulan paling minim itu. Ya, yang lebih kaya dari beliau banyak yang beliau. Cuman yang model gini jarang. Yang begini jarang. Tiap bulan ya ini. Itu paling minim 50 juta habis. Kayak istilahnya kayak bikin acara unduh mantu mulai 5 per tiap bulan. Tiap bulan. Ini sudah berjalan 8 tahun. Ya, ini kalau seumpama orang setahun aja mungkin digolong, Masya Allah, setahun sekali. Ini setiap bulan, Pak. Saya pernah waktu ke Bekasi itu lewat dengan adik saya, dia istri di sana. Nah, itu ada restoran 4 lantai. Berlantai. Dia bilang, dulu ini warteg aja. Beberapa tahun yang lalu itu masih cuma warteg dia, samping jalan. Loh, kok bisa besar kayak gini? Iya, dia ini istiqomah donatur tetap Al-Bahjah, punya Buya Yahya di Cirebon itu, Al-Bahjah. Itu sekarang per bulan itu dia ngasih 150 juta. Per bulan, Pak. Ke Pondok Al-Bahjah itu per bulan 150 juta. Ini harga satu mobil per bulan. Bukan tambah bangkrut. Ya, seperti inilah yang kata Allah, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dengan inilah seharusnya orang itu berlomba-lomba. Dia harus berlomba-lomba dalam hal ini, bukan dalam hal kekayaan. Kita enggak usah silau dengan orang kaya, enggak usah. Untuk apa kayaannya? Itu yang perlu kita teliti. Kalau manfaat, ayo. Pengen saya kayak Anda pengen. Kalau enggak manfaat, alim aja. Ya, sekolah ini sampai tinggi sekolahnya, tapi enggak faedah. Untuk apa? Apa faedahnya? Gelar dia apa itu? Kalau enggak faedah, apa gunanya? Sementara ilmu itu faedahnya itu diamalkan, diajarkan. Nah, di sini penting untuk kita ketahui bahwasanya manfaat untuk orang lain itu sangat ibadah yang sangat besar. Yang sangat besar ibadahnya ya. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, dalam salah satu ucapan sahabat, afdhalus shadaqah
paling afdolnya sedekah itu apa itu? Ta'limu jahil, ngajari orang yang nggak ngerti. Wa irsyadu ghafil, dan memberi petunjuk orang yang lalai. Bangunkan, ayo sadar engkau di dunia ini sebentar, sadar. Itu sedekah paling afdol sudah. Ngalahkan yang lain. Kenapa? Akhirat urusannya, Pak. Kalau Anda ngasih dia duit, mungkin lapar dia di dunia tertutupi. Tapi kalau ngajari dia sholat, lapar dia di akhirat, aman. Nggak lapar lagi dia di akhirat. Jangan dia ngerti sholat. Dia ngerti bagaimana berbakti. Dia ngerti bagaimana silaturahmi, ngerti. Di sini dia aman di neraka, di akhirat aman. Nah, itu yang paling afdol di situ. Ya. Dan insya Allah kan kita bahas selanjutnya tentang bagaimana sifat seorang yang benar-benar beriman sempurna ini dalam mengisi waktunya. Ya. Sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Yeah. Ilmu apa yang harus saya pelajari dengan ilmu yang kita juga? Apa ya, terutama tentang kita udah banyak sebenarnya mungkin contoh-contoh dari sahabat, dari ulama rasyidin. Tapi ilmu yakin bahwa Allah itu udahlah di situ ada. Selalu kita disibukkan dengan dua sisi yang kalau nggak begini, ini begini. Ya. Padahal Allah sudah atur semua. Ini ilmu apa yang Ustaz yang harus saya pelajari? Ya. Saya harus yakin gitu. Ini ikhtiar aja untuk amal gitu. Seperti itu untuk amal. Tapi kita nggak pernah merasa yakin bahwa yang maha penentu kita paham. Di luar kepala pun juga kita paham. Ar-Razzaq, ya Rahman, ya Rahim kita paham. Tapi untuk yakin terus terang sih belum. Tapi iman kita ya. mau belajar. Tapi nggak pernah ketemu setua ini pun juga. Yang mohon maaf, mungkin dalam keadaan ibu, dalam keadaan iman. Saya ingin belajar itu ilmu apa? Ya, itu ilmu di Quran ya. Makanya sering dalam Al-Quran itu kita ini ditegur. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka itu yang baca Quran itu enggak mentadabbur isi Quran? Am ala qulubin akfaluha, atau hati mereka tertutup sehingga mereka puas hanya baca aja. Puas hanya punya hafalan aja. Al-Quran sudah ada. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah berpasrahlah. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Pasrah itu amal hati, bukan amal badan. Sebagian orang salah ngartikan, pasrah itu enggak ngapa-ngapain lah. Sayyidina Umar itu pernah melihat ada seekor unta yang gatelan, korengan. Terus bilang ke pemiliknya, nah, sampean, ini unta siapa? Unta saya. Kenapa enggak dibiarkan kayak gini? Tawakal aja ya khalifah. Tawakal itu engkau bawa berobat dia. Bukan tawakal itu Anda diem aja sambil nengadah ke langit. Enggak ada ceritanya langsung turun duit sekarung dari langit, enggak ada, Pak. Tawakal itu amal hati. Tawakal itu amal hati. Badan gerak, ikhtiar. Terus ada beliau nemui di waktu musim haji itu banyak para pengemis di sekitar Masjidil Haram. Ditanyai, siapa kalian ini? Kata Sayyidina Umar. Kami adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Sama sekali dipukulin, bohong kalian. Tawakal itu orang yang nanam, sudah ikhtiar baru tawakal. Ini duduk tok di pintu bukan tawakal sampean. Ayo kerja, suruh kerja. Ini duduk tok, itu bukan tawakal. Tawakal itu gerak, amal hati. Dari sini masalah ilmu hati itu penting. Nah, ilmu hati inilah yang disebut ilmu tazkiyatun nafsi.
ilmu pembersihan hati. Itu ilmu wajib ya. Ilmu wajib. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan hatinya. Termasuk bersih hati ini apa penyakit hati itu? Ragu akan janji Allah, ya. Ragu akan ancaman Allah. Itu termasuk penyakit hati itu. Nah, cara menghilangkannya ya tadi ada terapinya. Terapi itu kita kepada para dokter-dokter hati. Jarang kita nemuin dokter hati itu jarang. Cuman kalau nggak ada, kita baca kitab mereka. Karena itulah membaca kitab orang-orang yang memang benar-benar sudah hatinya bersih itu, baca saja itu terobati gitu. Baca aja. Kenapa? Keikhlasan yang menulis. Keikhlasan yang menulis. Ini Abi Abdul Haddad ini wafat tahun 1100. Sekarang itu 1400. 3 abad yang lalu meninggal. Tapi kitabnya tersebar sampai diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, Pak. Di Afrika, di Eropa. Jadi diterjemahkan. Kenapa? Karena yang nulis mukhlis. Padahal pengarang ini waktu hidupnya nggak dikenal. Karena beliau dari kecil buta. Dari kecil buta. Sempat ada yang mengatakan, kenapa ke majelis orang buta? Ini orang yang melek banyak. Kok ke majelisnya orang buta? Dari mana dia dapat ilmu? Ingat, ilmu itu bukan cuma melihat. Mendengar itu juga ilmu. Dan beliau ini, Masya Allah, guru-gurunya ulama besar-besar. Karena keikhlasannya, ya, kitab-kitabnya diberkahi. Duriyatnya diberkahi. Murid-muridnya diberkahi. Sehingga, sampai sekarang itu, murid dari murid-muridnya itu tersebar semua. Bahkan duriyatnya itu banyak jadi wali-wali besar, orang-orang besar. Ya, dari Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Ahdad. Itu beliau mengislamkan hampir 200.000 orang Kenya. Nggak ada wifi wala apa, enggak. Terus 200.000 orang Muslim Kenya itu diislamkan oleh beliau, satu orang aja, Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Ahdad. Ini kalau nggak berkah bagaimana? Yang seperti ini loh, yang kita itu harus, ini kayak apa caranya? Pernah Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Ayyuhal Walad. Kata beliau, kalau engkau ingin menasihati orang, nasihati dirimu dulu. Artinya engkau harus baik dulu. Kalau sudah engkau bisa nasihati diri sendiri, mau 100, 200, 1000, 10.000 orang bisa paham, bisa sadar dengan engkau. Tapi kalau Anda sendiri aja enggak bisa sadar, kayak apa menyadarkan orang lain? Ini intinya di situ. Kalau kita sendiri aja belum sadar dengan apa yang kita terangkan, bagaimana orang lain bisa sadar? Kita aja enggak sadar. Orang yang belum mencicipi makanan, jangan bagikan ke orang lain, karena Anda sendiri nggak tahu rasanya kayak apa. Amaliyah yang harus kita amalkan, makanya itulah orang tua itu nggak usah banyak-banyak dia ini nasihati dengan lisan, nggak usah. Kurang mantap. Yang mantap itu Anda lakukan dulu, kerjakan dulu. Kalau Anda kerjakan, itu anak mau nggak mau ngikut. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Kalau Anda cuma nyaruh, sholat berjamaah, ngaji. Kita jarang ngaji, jarang berjamaah. Mental, Pak. Justru jadi ketawaan sama anak. Diketawain. Kenapa? Karena kita sendiri nggak seperti itu. Nah, itu diantaranya. Sehingga ilmu-ilmu seperti ini, diantara yang paling cepat itu, duduk dengan orang-orang yang yakin. Makanya kumpul orang soleh itu bisa membersihkan hati. Wong kang soleh kumpulono. Menjalar. Kita lihat orang-orang yang kayak di Bangil itu yang kita tahu ya, yang mereka ini istilahnya ahlul ikhlas. Yang saya sendiri nganggap mereka ini ahlul ikhlas. Tuh duduk aja sudah tenang hati.
Belum mereka bicara, belum bicara. Duduk aja samping mereka, duduk. Itu sudah hati tenang. Kenapa? Karena memang dari auranya sudah baik. Dari auranya sudah baik. Jauh-jauh, sampai kalau nonton TV, lihat orang di TV itu nangis, ikut nangis. Kenapa? Karena yang dilihat pengaruh. Dia ketawa, walaupun Anda ini susah, ikut ketawa sampean. Ini kadang-kadang orang sumpek nyari acara yang melawak, mana sih yang komedi-komedi, biasanya ketawa juga. Nah, duduk dengan orang yang khusyuk, akan khusyuk. Duduk dengan mereka, memperhatikan gerakan itu, jadi khusyuk. Kalau istilahnya betul-betul memperhatikan. Ya seperti itu. Nah, kalau memang nggak dapat Ustadz yang seperti itu bagaimana? Sering-sering membaca biografi mereka. Biografi para orang-orang soleh itu cepat merubah orang yang membaca. Biografi orang soleh ya. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang nabi-nabi yang dulu kepada Nabi Muhammad, apa Allah berfirman, "Linusabbita bihi fuadak." Ya. Untuk menguatkan hati engkau ya Muhammad, bahwasanya nabi sebelum engkau tuh kayak gini loh. Jadi ujian yang engkau dapat itu masih sepele daripada yang dulu. Diceritakan sama Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terdahulu, Nabi Nuh, Nabi, diceritakan semuanya di Al-Quran. Untuk apa? Biar Nabi ini mantap. Ini padahal Nabi sudah paling mantap. Harusnya untuk umatnya ini. Untuk umatnya. Nah, dari sini, kenapa kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, kenapa sih kita ini harus membaca biografi orang-orang soleh terdahulu? Karena mereka ini tetap fokus kepada Allah di masa banyak orang nggak fokus. Bisa kata, masih ada ya, contohnya orang baik itu masih ada. Banyak kok sampean cari buku yang Indonesia, buku-buku biografi Kiai ini, Habib ini, itu banyak. Dan itu akan membuat, usahakan sebelum tidur itu. Saya dulu di pondok ya, kalau sudah loyo, malas ngafal, malas masuk kelas, ada masa malasnya itu ada, jenuh. Ngafal itu jenuh sudah. Itu caranya kita tadi baca biografi ulama. Imam Syafi'i kayak apa? Itu semangat lagi. Nah, sama, kita jalan hidup ini perlu penyemangat. Usahakan penyemangat itu yang bikin Anda semangat ke akhirat juga. Nah, motivasi itu dari mana-mana, tapi paling baiknya motivasi itu dari orang-orang yang soleh. Nah, seperti itu dalam hal motivasi. Tambah yakin nanti. Dengan cerita seperti mereka ini, kita tambah yakin ya. Alhamdulillah ya, insyaallah ya, kita dapat, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil apa yang disampaikan, khususnya yang menyampaikan juga bisa mengambil apa yang disampaikannya, dan semoga yang mendengar bisa melakukan apa yang sudah didengar, sehingga dalam hal ini kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang beramal baik seperti yang tersebut di dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafuna shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil anqiya ulama nahda bil khair nufa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qir bir ridha minkal uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.